warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sofyan Wildani, mahasiswa PPG dalam jabatan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2021. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran yang saya laksanakan di kelas 7A SMP Negeri 4 Bumi Jawa Kabupaten Tegal. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Biar lebih semangat, kalau saya tanya apa kabar, jawabnya adalah Alhamdulillah, luar biasa. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa. Sebelum kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama mengawalinya dengan berdoa. Berdoa dipimpin oleh kedua kelas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li Ilma. warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kedua kelas. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama dan budi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teori atau materi tentang najis, kemudian tentang hadas dan bagaimana cara membersihkannya. Dan hari ini kita bersama-sama akan belajar tentang cara bersuci dari hadas. Setelah kemarin teorinya, hari ini insya Allah kita akan bersama-sama mencoba mempraktekannya sehingga pemahaman kita menjadi lebih baik. Anak-anakku sekalian, materi ini menjadi sangat penting karena bahwa toharoh kesucian itu adalah syarat penting, syarat utama dalam kita menentukan atau melaksanakan kegiatan ibadah. Kalau toharoh kita bagus, baik, maka ibadah kita menjadi sah. Sebaliknya, kalau kemudian cara bertoharoh kita kurang benar, maka ibadah kita dikhawatirkan menjadi tidak sah. Oleh karena itu, fokuskan pikiran, fokuskan perhatian pada materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Siap anak-anak? Anak-anak sekalian, kompetensi yang diharapkan pada pertemuan hari ini, setelah kalian mengikuti pembelajaran, diharapkan kalian bisa yang pertama adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, diharapkan kalian nantinya bisa yang pertama menampilkan praktek tentang tata cara berwudu yang baik dan benar. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian menampilkan
praktek tentang tata cara yang baik dan benar. Mudah-mudahan nanti kita bisa melaksanakannya dengan baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang hadas, yang mana hadas itu dibagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Ada yang masih ingat? Yang menyebabkan seseorang dalam keadaan hadas kecil adalah dari kumpul atau gugur. Kemudian yang kedua hilang akal. Yang ketiga laki-laki yang bukan. Dan yang keempat adalah dengan ini yang menyebabkan hadas kecil. Nah, apabila kita dalam keadaan hadas kecil, sebelum kita melaksanakan ibadah, kita harus bersuci, bertoharoh terlebih dahulu. Adapun caranya adalah yang pertama boleh dengan, yang kedua kalau tidak dijumpai air, wudu boleh diganti dengan air. Kemudian yang kedua, pembagian dari hadas adalah hadas besar. Dan hadas besar ini disebabkan karena 6 hal. Yang pertama adalah melakukan hubungan seksual atau hubungan suami istri. Yang kedua adalah keluar sperma. Yang ketiga tentunya bagi perempuan. Yang keempat sama perempuan juga. Yang kelima perempuan lagi. Dan yang keenam, oleh karenanya, karena ini sebagian besar adalah dialami oleh perempuan, maka perempuan harus paham dengan betul bagaimana cara bersuci atau cara paham. Laki-laki juga tetap harus paham. Kenapa? Karena laki-laki nanti adalah sebagai suami, sebagai imam dalam rumah tangga, harus bisa paham, dan kemudian kalau istrinya belum bisa, harus bisa mengerjakan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana tata caranya berwudu, yang kedua tata caranya tayamum, dan yang ketiga tata caranya mandi. Silakan untuk diperhatikan video berikut ini. Daripada sholat, karena sholat tanpa wudu tidak sah, maka hukum mempelajari bab wudu adalah wajib, karena sangat menentukan sah dan tidak sahnya sholat. Jika kita ingin berwudu, pertama sunnah kita menghadap kiblat, mengikuti Rasulullah SAW dan membaca ta'awudz serta basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Kemudian kita sunah bersiwak. Siwak yang digunakan ukurannya tidak lebih panjang dari sejengkal dan tidak lebih pendek dari 4 jari, serta besar kecilnya tidak lebih kecil dari jari kelingking dan tidak lebih besar dari ibu jari. Cara memegangnya, jari kelingking tangan kanan diletakkan di bawah ujung siwak. Jari manis, jari tengah, dan jari telunjuk diletakkan di atasnya. Sedangkan ibu jari diletakkan di bawah ujung siwak. Sebaiknya siwak kita basuh dulu sebelum dan sesudah menggunakannya. Cara memakainya digosokkan membentuk seperti angka 8. Kemudian sunnah membasuh kedua telapak tangan. Sunnah kita membasuh tangan. Sunnah mendahulukan tangan yang kanan dan membasuh dari arah kedua telapak tangan sambil menekan sedikit seperti berurut. Disunahkan lagi itolabul tahjir, yaitu membasuh tangan hingga ke pertengahan atasnya, dan lebih baik lagi jika membasuh hingga bahu. Sunnah juga menyela-nyelai antara jari jemari dengan cara memasukkan jari jemari tangan kanan ke sela-sela jari jemari tangan kiri dari arah punggungnya. Dan jika memakai cincin, maka perlu memastikan bahwa air mengenai bagian tersebut dan sudah menggerakkannya. Sunah-sunah tersebut dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian mengusap kepala. Sunnah kita mengusap seluruh kepala dengan cara meletakkan kedua ibu jari di pelipis muka, sedangkan ujung jari jemarinya ditempelkan satu dengan yang lainnya. Kemudian memulai mengusap dari depan ke arah belakang hingga mengenai telinga. Setelah itu dikembalikan lagi ke depan tempat memulai, kecuali jika Anak-anak sekalian, demikian tadi video tentang tata cara bersuci baik dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Yang perlu diperhatikan diantaranya adalah cara bertayamum. Tayamum adalah cara bersuci apabila kita tidak menjumpai air ataupun ada halangan untuk memakai air. Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk tayamum yang pertama niat, kemudian yang kedua membasuh muka, yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku, dan yang keempat harus tertib atau berurutan. Media yang dipakai adalah debu. Nah, tata caranya begini. Yang jelas kalau bisa menyiapkan debu itu lebih baik. Tapi kalau misalkan kita dalam kendaraan di pesawat terbang boleh memakai debu yang ada di tempat duduk, ataupun mungkin ketika tidak dalam kendaraan adalah dengan debu yang ada di dinding. Contohnya misalkan begini, katakanlah ini di dinding misalkan, kita tempelkan dua tangan kita, ditempelkan, kemudian sebelum kita membasuh wajah, kita tiriskan dulu atau kita tepuk-tepuk supaya debunya menjadi akurat. Ditepuk, maka debu akan sebagian jatuh. Setelah itu kita membasuh muka, boleh dari bawah, boleh dari atas. Ingat-ingat membasuh muka diiringi dengan niat. Nawaitu tayammuma bistibahat sholat lillahi ta'ala. Diusapkan. Yang harus diusap sama seperti bagian. Kalau sudah, kita kemudian kembali lagi mengambil debu dari tempat yang berbeda. Tadi sebelah sini, maka debu yang berbeda. Caranya sama, ditepuk kembali. Kemudian tangan
mendahulukan tangan kanan dulu, berarti yang untuk membasuh adalah tangan kiri. Perhatikan cara membasuhnya. Ujung jari diletakkan di jari kanan. Maka ketika posisi seperti ini, bagian tengah ini belum menyentuh tangan kanan kita. Setelah ditambahkan, kita tarik ke belakang. Tarik ke belakang sampai sikut. Kemudian bagian yang belum dibasuh, kita basuh dengan bagian tangan yang tadi belum untuk membasuh. Kita putar, maka kemudian dibasuhkan, jempol bertemu dengan jempol. Setelah tangan kanan, kemudian kita tangan kiri, sama caranya, letakkan di ujung jari, tarik ke belakang, rada diputar, kita basuh ke depan, jempol bertemu dengan jempol. Begitu, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk selanjutnya, kami mohon kalian untuk bisa mempraktekannya. Satu adalah praktek berkaitan dengan tayamum, yang kedua praktek wudu. Siap ya? Siap? Oke, terima kasih. Salati fadlillahi ta'ala. Anak-anak sekalian, tadi kalian sudah berusaha mempraktekkan bagaimana tata caranya tayamum. Sedikit evaluasi tadi berkaitan dengan tayamum. Yang pertama tadi Mas Putra ini juga harus jadi perhatian semuanya ketika membasuh tangan. Mohon secara sunnah itu kita dianjurkan untuk memulainya dengan tangan kanan. Nah, jadi Mas Putra pakai tangan kiri dulu ya. Ya, karena yang buat mengusap membasuh adalah tangan kanan. Kita yang diusap tangan kanan terlebih dahulu. Begitu. Jadi nanti ketika melaksanakan tayamum atau berwudu didahulukan dengan tangan kanan. Kemudian berkaitan dengan cara mengusapnya ini perhatikan. Mengusap tangan atau dari wajah untuk tangan, khusus untuk tangan, ini memang ada dua bagian. Bagian yang berwarna rada putih, ini rada putih ya. Sebaliknya bagian yang berwarna coklat atau hitam. Nah, perhatikan. Tangan kita ini, telapak tangan kita ketika membasuh itu dibagi dua. Ujung jari sampai segini kurang lebih untuk membasuh bagian yang hitam. Yang ke sini telapak tangannya ini untuk membasuh bagian yang putih. Jempol untuk membasuh. Begitu Mbak Nayara, perhatikan ya semuanya, evaluasinya begitu. Jadi ketika sudah ditambahkan dalam buku, kita tiriskan ujung jari kiri tangan kanan begini. Sekali lagi dilihat, perhatikan, ini yang bergerak dan yang menyentuh kulit bagian ini adalah ada jari-jari kita. Nah, kalau sudah sampai sikut, ini diputar
diputar, kita membasuh bagian yang putih dengan bagian telapak tangan. Kita putar, masukkan, sehingga kemudian jempol bertemu. Begitu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, tadi kalian juga sudah mempraktekkan bagaimana caranya berwudu. Alhamdulillah sudah bisa dipraktekkan, sudah semuanya bisa mempraktekkan dengan benar. Hanya saja ada beberapa hal yang ingin saya koreksi, ingin saya pertegas kembali. Di antaranya adalah yang pertama, prakteknya bunga. Bunga, mohon maaf diperhatikan, ketika kita membasuh tangan dalam berwudu, pastikan batasan membasuh tangan adalah dari ujung jari sampai dengan siku. Maka dari ujung jari sampai siku harus terkena air atau harus basah. Tidak hanya sampai di sini saja, tapi dipastikan sampai ke siku. Begitu. Kemudian yang kedua, apa yang tadi ditampilkan oleh Najah, bahwa dalam membasuh kaki itu batasannya adalah dari ujung jari kaki sampai mana? Mata kaki. Maka kemudian sampai mata kaki dipastikan semuanya basah. Sudah bagus tadi di sela-sela dari ujung jari sampai ke bagian kakinya, tapi yang perlu ditingkatkan atau perlu diperbaiki adalah air itu harus sampai di ujung kaki. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan doa. Kalau sunnahnya adalah mengangkat tangan sehingga kemudian ini menjadi terbuka. Terima kasih, itu praktek yang luar biasa, mudah-mudahan menambah pengalaman bagi kalian semua. Ini adalah hari ini kalian sudah paham berkaitan dengan tata cara bersuci dari hadas. Karena bersuci dari hadas yang kecil maupun yang besar adalah syarat sah untuk melakukan ibadah, maka kita harus benar-benar paham bagaimana cara melakukan wudu, melakukan tayamum atau melakukan mandi wajib. Setelah ini nanti kalian, saya mohon untuk praktek secara mandiri, baik di rumah atau di sini nanti, dan di videokan
hasilnya dikirimkan kepada saya sebagai bahan nilai keterampilan untuk kalian. Ada pertanyaan? Siap? Paham? Terima kasih. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sekali lagi, materi taharah ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita karena menentukan sah atau tidaknya ibadah kita. Oleh karenanya, kalian harus perhatikan dengan benar, harus pahami dengan baik, mudah-mudahan dengan paham dan mempraktekannya dengan benar, semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mari bersama-sama kita tutup pembelajaran pada kesempatan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.